ini ayo. Ini adalah cincau hijau ya. Cincau hijau ini ya, saya buat sendiri. Jadi saya tidak beli ya. Kita biasakan ya membuat sendiri apa yang kita bisa buat dan kita ada waktu ya. Lain kalau masalahnya kalau kita nggak ada waktu untuk buat ya kita beli saja. Tapi percayalah, membuat sendiri itu kita tahu bagaimana proses pembuatannya sehingga kita yakin akan kebersihan dari makanan atau minuman yang akan kita santap dan kita minum. Oke. Nah, bicara mengenai cincau hijau ya. Saya menanam cincau hijau jenis cincau bulu ya. Kenapa saya menanam ini? Karena saya dari segi rasa dia mempunyai tekstur yang halus sekali ya, halus sekali dan rasanya itu enak ya. Jadi dia itu berbentuk jelly ya, jadi menjadi jelly itu wow luar biasa enaknya ya. Nah, saya dibandingkan dengan cincau yang dijual sama kalau kita dilewat ya kadang-kadang di pinggir jalan itu kan ada abang-abang yang menjual cincau. Nah, itu bukan jenis cincau bulu ya. Nah, itu lebih banyak biasanya itu daunnya itu lebih banyak menghasilkan cincau ya yang dijual di abang-abang. Tapi rasanya ya berbeda ya, rasanya berbeda. Nah, saya menyukai rasa cincau bulu ini sehingga saya menanam cincau bulu ini di rumah. Nah, saya memproses sendiri ya. Dari daun cincau kita campur air, kita becek-becek ya, kita remes-remes sehingga keluar yang namanya lendir-lendirnya ya. Lendir-lendir kita itulah yang akan menjadi cincau ini. Jadi kita nggak usah beli agar-agar atau apa, ini lebih sehat ya. Agar-agar juga sehat, tapi ini dari benar-benar dari daun cincau yang kita olah sendiri ya. Nah, kan lihat sendiri ya, ini warnanya hijau ya, warnanya hijau tua. Nah ya, cincau ini dengan warna yang hijau tua begini, dia itu banyak sekali mengandung klorofil ya. Jadi banyak mengandung klorofil ya. Nah, di dalam kandungan klorofil ini ternyata banyak mengandung kalsium, magnesium, dan fosfor ya. Anda tahu sendiri kan, kalsium itu buat apa? Itu supaya kita punya tulang-tulang menjadi kuat ya. Nah, cincau ini ya, ini salah satu juga obat, bukan obat namanya salah satu makanan yang bisa dipakai untuk program diet kita ya, program diet kita. Jadi ya, dia ini makanan ini itu sangat rendah kalorinya ya. Jadi kita kalau kita makan, kecuali ini gula ya, makanya kalau kita bisa makan cincaunya saja tanpa gula itu juga lebih baik ya. Tapi kalau kita pengen yang minuman yang manis yang ini ya kita kasih gula, dikasih campuran juga mungkin ya kalau buah. Tapi kalau saya tidak, saya lebih suka cincau ini dimakan begitu saja tanpa gula atau saya kasih gula merah ya. Nah, yang paling penting lagi apa ya, kalau teman-teman semua atau anak-anak atau saudara atau apapun juga, siapapun juga itu mempunyai sakit mah ya, sakit mah ya, lambung. Nah, ini adalah obat yang mujarab ya. Cincau hijau bulu ya, jenis cincau hijau bulu ini adalah obat yang mujarab untuk menyembuhkan luka lambung, menyembuhkan mah ya. Terus apalagi sih kegunaannya? Ini juga mengandung banyak antioksidan. Ini sebagai antioksidan ya. Antioksidan itu untuk apa? Untuk menangkal radikal bebas, itu seperti racun-racun yang diracun ya, yang masuk ke tubuh kita ya, sehingga ya mengurangi resiko terkena
yang namanya kanker, ya. Kita mengurangi resiko apa? Resiko terkena kanker, ya. Jadi di dalam kandungan ini, ya, di dalam kandungan cincau ini, ya, banyak sekali manfaat yang kita akan dapatkan, ya. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan, ya. Itu tadi, dia juga menguatkan tulang, tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah dia menjadi obat mah, ya, yang istilahnya luka lambung juga, ya. Jadi kalau untuk penderita mah yang akut, coba berikan dia cincau hijau, tapi dicoba tanpa gula. Jadi cincau hijau saja dimakan tanpa gula, ya, untuk menyehatkan dia punya lambung, ya. Nah, terus apalagi sih ya kira-kira manfaatnya? Nah, manfaatnya ini karena cincau ini banyak mengandung serat, ya. Ini dari daun cincau banyak mengandung serat. Jadi apa sih gunanya serat? Ya, serat-serat daun itu bagi tubuh kita. Nah, karena dia banyak mengandung serat, ya, itu dia akan apa? Ayo, kalau kita minum makanan makan makanan berserat, itu untuk apa? Untuk pencernaan, ya. Jadi untuk pencernaan, ya. Jadi dia juga akan melancarkan, ya, BAB, ya, akan melancarkan BAB. Jadi serat-serat, ya, serat-serat yang kita makan, ya, itu di dalam usus itu semacam dia juga berfungsi semacam apa ya, semacam itu loh, kayak semacam sikat-sikat halus, ya, sikat-sikat halus yang membersihkan itu pencernaan kita, usus kita, membersihkan usus kita, gitu kan, sehingga juga proses buang air kita menjadi lancar dan kita terhindar dari risiko apa? Ayo, kalau kita buang airnya, BAB-nya tidak lancar, ya, kita bisa berisiko menjadi penderita ambeien, ya. Kan nggak mau kan jadi penderita ambeien? Jadi mulailah sekarang dengan memakan cincau, ya, memakan cincau, ya. Nah, terus apa lagi sih? Ayo, apa lagi nih manfaatnya? Dia ini juga, ya, cincau ini juga bisa menawarkan racun-racun dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Misalnya nih, ya, kalau teman-teman suka makanan laut nih, makanan ikan laut, udang, ya, hasil laut, ya, udang, kepiting, bla bla bla, ya. Terus kadang-kadang kan kita kan suka ada racunnya, ya. Kadang-kadang kalau kita lagi sial lah gitu, ya, lagi itu kita mendapatkan tiba-tiba makanan yang kita santap itu ada racunnya. Nah, paling cepat, ya, yang tersedia di sekitar kita, kalau kita menanam daun cincau ini, ya, kita proses itu, kita makan. Jadi itu pertolongan pertama kita sebelum kita memakan obat-obatan, mungkin kalau kita ke dokter kalau parah atau apa. Tapi selamatkan dulu dengan apa? Dengan cincau yang ada di rumah kita. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo, mulailah dengan menanam cincau ini. Cincau ini tidak mahal, murah, ya. Tanaman bibit yang kira-kira segini nih, berapa, kira 30 cm, itu paling 15.000 atau 20.000. Kita tanam dalam tempo 1 bulan itu sudah daunnya sudah banyak dan kita sudah bisa menikmati yang namanya makanan ini, ya, cincau hijau ini, ya. Nah,
Kemarin saya membuat itu nih ya, ini adalah hasil dari yang saya buat kemarin, cincau yang saya buat kemarin setelah saya masukkan kulkas ya. Setelah saya masukkan kulkas, inilah hasilnya ya. Hasilnya apa? Nih lihat ya, teman bisa lihat nih ya, ini dia hijaunya hijau tua ya, hijau tua, terus dia ada busa-busa sedikit. Nah, kalau teman-teman tidak mau ada busa-busanya ya, teman-teman bisa ambil, dia bisa dibuang di bagian atasnya ya, di bagian atasnya diambil pakai sendok ya, disisir begini, disisir begitu, terus kita buang, baru kita masukkan di kulkas ya. Nah, tapi saya lebih suka nih ya, coba tuh perhatikan bentuknya ya, cantik sekali bentuknya ya. Saya lebih suka cincau ini ada sedikit busanya ya, ada sedikit berbusa di atasnya, jadi ada sensasi tersendiri ya untuk ini ya. Jadi bagi kalau kita mau untuk diet ya, kalau bisa kita nggak pakai gula ya, nggak usah pakai gula, tapi kita makan cincaunya saja ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya teksturnya. Ini bagi teman-teman yang suka minum kopi, nah coba ya, masukkan jelly ini ke dalam kopi teman-teman, pasti rasanya akan nikmat sekali. Oke, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Jangan lupa teman-teman, ayo sudah like belum, sudah subscribe belum ya. Jadi saya juga mengharapkan dukungan dari teman-teman semua ya, berupa apa? Like, comment, dan subscribe ya. Komen atau saran-saran, masukan dari teman-teman semua itu sangat-sangat berguna bagi video saya berikutnya. Ini kita akan ambil daunnya untuk mau membuat cincau. Kita bisa lihat kenapa disebut cincau bulu. Ayo, karena ini dia nih ya. Lihat nih, karena dia daunnya ini ada bulu-bulu halusnya ya. Mungkin nggak begitu kelihatan ini ya. Tapi kalau kita rasakan ini dia bulu-bulu halusnya. Ya. Nih. Ya, ini cincau udah seberapa banyak itu tadi, bisa coba lihat, udah cukup nih ya. Kita akan membuat cincau, oke, taruh di tengah ya. Jadi ini kira-kira segini nih cincaunya ya, segitu. Saya coba dulu kasih dengan, coba ini 1 liter air ya, 1 liter air kita kasih nih, masukin semua aja deh. Kalau kurang kita tambah lagi daunnya ya. Nah, ini airnya itu adalah air minum ya, air minum biasa ya, yang tidak hangat. Jadi suhunya normal ya, jadi yang normal. Oke. Nah, terus tangan saya juga sudah bersih ya, sudah saya bersihkan. Sekarang kita mau ini, jadi daun ini kita cuman kayak diucek-ucek gitu ya, jadi kayak mainan ya, seperti waktu kecil kita bermain ya.
kita bisa saring dia. Nah, ini kita saring ya supaya lebih kelihatan ya, gini deh. Oke, kita saring ini. Kita tergantung kita mau mau kental atau mau tidak begitu kental untuk santannya ya. Sekarang kita masukkan ini santan bubuknya ya, kita kira-kira saja, selama kita masukkan. Nah, kita nyalakan ini kompornya, kita nyalakan, terus kita aduk dulu ya. Kita masukkan gula merah. Gula merah ini sebaiknya kita sudah potong-potong ya, supaya gampang larutnya. Saya tinggal mengambilnya saja ya. Jadi kita harus punya stok ini ya, supaya kita nggak repot nanti. Saya masukin daun pandan, daun pandannya setar kulkas karena sudah lama belinya jadi rada kering nggak apa-apa. Kita masukkan saja. Jangan lupa kita kasih garam juga ya. Kita kasih garamnya sedikit supaya manisnya itu lebih enak, lebih keluar. Kita kasih garam sedikit aja. Terus juga saya biasanya menambahkan juga gula pasir ya. Saya menambahkan juga gula pasir supaya rasanya lebih manisnya lebih menggigit. Kalau kita mau membuat ini menjadi lebih kental, kita tinggal menambahkan santannya, bubuk santannya ya. Nanti kita lihat kita kepengen seperti apa. Jadi ini kita kira-kira saja. Lipet. Nah, ada kotoran-kotorannya ya. Saring. Ini kita taruh di gelas. Ini saya mengambil cincau ya. Cincau yang sudah saya masukin di kulkas ya. Ini kita